Halo, selamat datang kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan warga sipil agar bisa menjadi pejabat utama di Polri. Pigai bilang, usulan ini bisa jadi solusi meredakan konflik antara sipil dan TNI Polri, sehingga perlu menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Polri. Lalu akankah Polri menindaklanjuti usulan ini? Sorotan lainnya, Iran yang meluncurkan rudal ke Israel sebagai respons karena Israel terus menggempur Lebanon dan Gaza. Israel pun langsung membalas ke Teheran meski Presiden Amerika Serikat dikabarkan meminta Israel menahan serangan. Lalu bagaimana serangan ini bisa mengubah peta pertahanan dan saling serang di kawasan Teluk? Dua topik ini dan sejumlah sorotan lainnya akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro bersama Anda. Kami mulai dari berita gempa bumi yang mengguncang sebagian wilayah selatan Filipina pada Senin pagi. Sejumlah bangunan roboh akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8 ini. Sebuah bangunan restoran di kota General Santos, Provinsi Sarangani, roboh saat detik-detik gempa mengguncang wilayah Pulau Mindanao, Filipina. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, VIVOLS, mendeteksi pusat gempa berada 13 km barat daya kota General Santos dengan kedalaman 10 km. Gempa ini memutus aliran listrik dan memicu peringatan tsunami di beberapa wilayah pesisir Filipina. VIVOLS juga mengeluarkan peringatan tsunami di wilayah Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga, Sultan Kudarat, dan Cotabato Selatan. Otoritas Filipina mengimbau masyarakat setempat mengungsi ke tempat lebih tinggi. Bantay mo anak, bantay mo dia teh. Gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang wilayah Filipina Selatan saat anak-anak SD Mahayahai di Davao Occidental tengah upacara bendera. Beberapa saat kemudian salah satu bagian atap dari sekolah tersebut roboh akibat guncangan gempa. Gempa juga membuat warga dan penjual di Davao panik dan berhamburan mencari tempat aman. Otoritas tempat mengungkap sedikitnya 12 orang meninggal dan 200 lainnya luka-luka akibat gempa ini. Tak hanya di Filipina, gempa juga mengguncang Provinsi Sulawesi Utara Senin pagi. Warga di sekitar dermaga hingga sejumlah ASN di Kepulauan Sangihe sempat merasakan guncangan keras gempa bermagnitudo 7,7. Akibatnya beberapa rumah di Kabupaten Sangihe rusak dan roboh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara meminta masyarakat terutama yang berada di wilayah pesisir waspada terhadap adanya gempa susulan. Oh, besok ada dah. Oh Tuhan. Warga yang panik akibat gempa berupaya lari ke bukit dengan berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor. Warga di Kecamatan Tabukan Utara meninggalkan rumah setelah BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami menuju dataran yang lebih tinggi. Dengan membawa perlengkapan seadanya, warga dengan cepat mengungsi ke dataran tinggi. Sebelumnya BMKG juga mencatat lebih dari 11 kali gempa susulan terjadi hingga pukul 9 pagi tadi.
Guncangan gempa Filipina terasa hingga Kepulauan Sangihe, membuat pasien dan tenaga medis yang sedang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna sempat panik. Pihak rumah sakit mengevakuasi seluruh pasien, dan di Manado, Sulawesi Utara, pihak Rumah Sakit Siloam Manado juga mengevakuasi pasien ke area lobi. Sejumlah pasien terpaksa menjalani perawatan medis di area selasar rumah sakit. Saudara, BMKG mencatat gempa berpusat di 244 km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, berkekuatan 7,7 magnitudo. Pada pukul 11:15 WITA, BMKG Stasiun Geofisika Manado resmi mencabut peringatan tsunami di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Sebelumnya, BMKG menetapkan peringatan tsunami sejak pukul 7:37 WITA setelah gempa bermagnitudo 7,8 di Mindanao, Filipina terasa hingga Sulawesi Utara. Dari kalau laut bisa 32 cm. Maka pada pukul 11:14 waktu Indonesia Tengah, tadi peringatan dini tsunami diakhiri. Artinya kondisi kembali normal, kembali aman, dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Beralih ke konflik di Timur Tengah, saudara, militer Iran telah merilis video peluncuran rudal ke Israel. Ini adalah serangan pertama sejak gencatan senjata yang telah dimulai sejak awal April lalu. Serangan ini mengundang peluang terjadinya kembali pertempuran sengit dan mempersulit upaya perdamaian untuk mengakhiri perang. Kantor berita pemerintah Iran membenarkan adanya peluncuran rudal tersebut. Iran langsung menutup wilayah udara bagian baratnya untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan balasan. Teheran sebelumnya telah memperingatkan akan membalas serangan setelah Israel menyerang pinggiran selatan Beirut tanpa peringatan pada Minggu pagi waktu setempat. Serangan Israel itu tetap dilakukan meskipun Washington telah meminta untuk menahan diri. Rudal oleh Garda Revolusi Iran ke Israel dirayakan rakyat Iran. Warga Teheran berkumpul di Jalan Piruzi pada Minggu malam untuk merayakan serangan rudal Iran ke Israel. Warga mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah sambil berteriak dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Media Iran juga merilis video yang memperlihatkan rudal Iran melintasi langit kota Kermanshah di wilayah Iran Barat. Dari gambar ini terdengar sorak-sorai warga Iran saat melihat rudal yang melintas menuju Israel. Gambar ini memperlihatkan rudal-rudal yang diduga berasal dari Iran mengarah dan menuju ke wilayah Israel. Rekaman ini juga menunjukkan sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat rudal-rudal Iran. Saudara, Israel menyerang wilayah selatan Beirut, Lebanon, meski kesepakatan gencatan senjata baru saja diperbarui. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Saudara, Israel melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Serangan dilakukan hanya berselang beberapa hari setelah kesepakatan gencatan senjata diperbarui. Asap tebal terlihat mengepul dari pinggiran selatan kota Beirut. Serangan pada hari Minggu ke pinggiran Beirut tanpa disertai peringatan. Israel juga mengabaikan permintaan Amerika Serikat untuk tidak menyerang ibu kota Lebanon, Beirut. Israel melancarkan serangan udara pada Senin pagi waktu setempat, di mana ini menargetkan wilayah tengah dan barat Iran. Hal itu sebagai balasan dari serangan rudal Iran yang mengancam akan menyeret Timur Tengah ke dalam perang regional. Televisi pemerintah Iran, IRIN melaporkan suara ledakan terdengar di Isfahan, Karaj, Tabriz, dan Teheran. Militer Israel mengeluarkan pernyataan singkat saat serangan dimulai dan mengonfirmasi adanya serangan. Serangan bahkan juga terlihat dari langit West Bank, Palestina, dan Aman, Yordania. Juru bicara Markas Besar Qatam Al-Anbiya, Komandan Militer Gabungan Iran, Ebrahim Zolfahari, mengonfirmasi adanya serangan rudal Iran ke Israel pada Minggu malam waktu setempat. Ebrahim kembali memperingatkan akan ada serangan yang lebih besar jika Israel tidak hentikan serangan ke Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Sirine berbunyi di seluruh Israel pada hari Senin waktu setempat usai rudal diluncurkan dari Yaman menargetkan Israel. Layanan penyelamatan Israel menyebut tidak ada laporan korban jiwa atau dampak dari peluncuran rudal yang datang dari arah Yaman. Sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan tidak mentolerir serangan terhadap wilayahnya. Ia pun klaim telah berhasil mengendalikan hampir 70% jalur Gaza dan mengakui telah menghabisi lebih dari 350 teroris dalam satu pekan terakhir di Lebanon. Militer Israel merilis rekaman serangan udara ke wilayah pinggiran kota Beirut. Israel klaim serangan terjadi pada hari Minggu kemarin menargetkan infrastruktur Hizbullah di Beirut. Sehari sebelumnya serangan udara Israel ke wilayah Lebanon Selatan menewaskan 9 orang, termasuk 3 anggota militer Lebanon. Salah satu anggota militer Lebanon yang tewas berpangkat Brigadir Jenderal. Israel selama ini menyatakan operasi militernya adalah untuk menyerang kelompok Hizbullah, bukan memerangi militer Lebanon. Serangan udara Israel ke pinggiran Beirut pada Minggu kemarin mengakibatkan kerusakan parah di permukiman warga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Polri. Pigai bilang usulan ini bisa jadi solusi meredakan konflik antara sipil dan TNI Polri. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Kepolisian Republik Indonesia. Pigai bilang usulan itu sesuai dengan konsep civilian oversight yang telah banyak diterapkan oleh negara maju. Pigai menyebut usulan ini bisa jadi solusi untuk meredakan konflik antara masyarakat sipil dan TNI Polri. Oleh karenanya, Pigai menilai revisi Undang-Undang Polri perlu mengakomodasi usulan ini. Ini kita tidak minta Kapolrinya adalah sipil, kita tidak minta. Tapi jabatan-jabatan manajerial, jabatan keuangan, jabatan-jabatan yang soal pengembangan teknologi, perencanaan, sumber daya manusia, itu sebenarnya bisa diduduki oleh sipil. Pimpinan polisi di seluruh negara-negara maju seperti di Amerika, seperti di Inggris, seperti di Prancis, seperti di Belanda, itu adalah pucuk pimpinan itu sipil. Kalau misalnya TNI Polri bisa ke sipil, maka sipil juga bisa memimpin unit TNI Polri yang bisa diduduki oleh sipil. Itu yang namanya asas resiprokal. Merespon usulan Menteri HAM Natalius Pigai, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Korps Bayangkara telah menerapkan asas resiprokal itu bagi aparatur sipil negara. Ya memang kita memberikan ruang resiprokal untuk ASN bisa masuk ke polisi. Pada saat kita diberikan ruang di luar struktur, maka kita juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri. Hingga kini, Komisi 3 DPR masih membahas revisi Undang-Undang Polri di Parlemen. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana Polri perlu menindaklanjuti lebih jauh usulan Menteri HAM Natalius Pigai dan akankah usulan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat? Kita bahas malam hari ini bersama dengan penasihat ahli Kapolri sekaligus Kepala Barreskrim periode 2009-2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumadi. Pak Ito, selamat malam. Malam Mbak Audrey. Dan hadir juga di sebelah saya ada Ketua Indonesia Risk Center Julius Ibrani. Mas Julius, selamat malam. Malam Audrey, malam Pak Ito. Malam Mas Julius. Saya mau tanya dulu Pak Ito, jadi usulannya dari Menham Pigai ini, Anda setuju nggak sih Pak Ito kalau jabatan non struktural bisa diisi sama masyarakat sipil?
Yang pertama, tentunya apa yang diusulkan oleh Menteri HAM ini tidak bertentangan yang selama ini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, karena dalam pasal 20 ini sudah diatur tentang keberadaan daripada PNS di dalam struktur organisasi Polri. Hanya memang kita juga harus melihat bagaimana struktur organisasi Polri dibandingkan negara lain. Ya, saya pernah belajar dulu perbandingan ilmu kepolisian di negara-negara lain, Pak, ya, seperti di Amerika, kemudian di Jepang, kemudian juga di Eropa. Tentunya berbeda ya dari segi sejarah maupun struktur maupun kewenangan. Nah, sekarang kalau yang diusulkan oleh beliau itu sekarang sudah ada di beberapa eselon. Memang saat ini yang ada itu baru pada sebatas eselon 4 ya, belum sampai pada eselon 1. Kenapa demikian? Karena ada ciri-ciri khas sendiri daripada tugas kepolisian di negara kita yang tentunya tidak bisa disamakan secara apple to apple dengan negara lain. Karena perbedaan utamanya terletak pada kewenangan publik ya, Mbak ya, yang sifat alat negara atau state authority. Jadi bukan kepada warga sipil ini bisa dibebankan. Tapi polisi bisa dibantu dengan warga sipil atau orang sipil dengan catatan yang bersangkutan memiliki profesionalisme yang terkait dengan tugas yang mungkin tidak bisa dikuasai atau tidak diberikan oleh kepada petugas polisi yang aktif. Itu sementara yang ya, sampai di situ dulu Pak Ito. Saya mau tanya kalau gitu ke Mas Julius. Anda setuju nggak sih kalau jabatan non-struktural di Polri ini bisa diisi oleh masyarakat sipil? Ya, tentu tidak, Audrey. Pertama begini, Polri itu memiliki satu unsur komando, satu kesatuan di internalnya yang melekat dengan fungsi penegakan hukum, fungsi pelayanan masyarakat, dan juga fungsi ketertiban umum, di mana semuanya saling kaitannya dengan apa? Apakah ada unsur pidana atau tidak dari keseluruhan fungsi itu? Nah, setiap aspek, mau dari anggaran dia, kepegawaian dan segala macamnya, dia harus memiliki satu sense apakah dia dapat menunjang kegiatan fungsi seperti penegakan hukum, membaca setiap kasus itu nggak bisa sama. Maka tim penganggarannya tidak boleh orang yang tidak memiliki sense kasus ini kompleksitasnya sejauh mana, itu akan banyak menghambat. Tapi kan ini adanya di posnya seperti sumber daya manusia, transformasi digital, keuangan, emang mempengaruhi, Mas? Amat sangat mempengaruhi. Kita bicara sumber daya manusia. Bagaimana kita bisa menciptakan anggota Polri, lalu kita mengawal anggota Polri yang memiliki sense membaca potensi kejahatan, membaca bagaimana rencana mitigasi kejahatan. Itu hanya orang-orang lapangan yang berpengalaman. Pak Ito tentu tahu itu tidak bisa dimiliki. Bahkan untuk anggota Polri yang kurang pengalaman, kurang pendidikan juga tidak memiliki kapasitas itu. Apalagi sipil biasa. Itu akan menghambat. Dari segi anggaran lebih fatal lagi. Saya kasih contoh KPK. Kenapa KPK menggunakan sistem ad cost dalam pembiayaan kasusnya, bukan penganggaran rutinitas seperti di kepolisian dan juga di kejaksaan? Karena kompleksitas perkara yang tahu hanya kepala si penyidik. Seberapa jauh dia harus melangkah, butuhnya apa segala macam, tidak bisa dipukul rata seperti kementerian biasa. Nah, ini tidak dimiliki oleh warga sipil di bagian keuangan biasa. Makanya saya katakan tidak bisa ada satu sense yang tidak bisa dijalankan oleh warga sipil biasa, dan itu harus menjadi satu kesatuan komando di dalam tubuh. Artinya Anda sama sekali 100% tidak setuju usulan ini ya? Sangat tidak setuju. Kenapa? Satu, kita tahu Polri kekurangan personil. Maka yang dilakukan kemudian bukan menjual kursi ini, membuka kursi ini untuk warga sipil dalam konsep mensipilkan Polri, bukan itu caranya. Dalam konsep oversight, bukan itu mekanismenya. Membangun sistem tidak bisa dengan menjual kursi untuk person gitu, Audrey. Oke, itu katanya ini seperti ibarat menjual kursi, dan ini nggak cocok untuk masyarakat bisa ngisi meskipun jabatannya non-struktural di Polri, Pak Ito. Ya, saya kira apa yang disampaikan Bang Julius itu sangat tepat ya, Mbak. Kita harus membedakan kepada tugas yang sifatnya khas ya daripada kepolisian, yang mungkin tidak diberikan kepada seorang sipil sejak mengikuti pendidikan kekhasannya ya. Kan kalau kekhasan polisi berarti tiap anggota polisi sejak di lembaga pendidikan, baik mulai dari pendidikan pembentukan, kemudian pendidikan pengembangan sampai dengan keahlian, itu memang khasnya adalah khas kepolisian. Misalnya tadi disampaikan oleh Bang Yuli sangat tepat. Karena apa? Kewenangan koersif dalam proses pidana misalnya itu tidak mungkin. Tapi ada memang PPNS ya yang diatur dalam undang-undang, tapi tetap harus dikoordinir oleh Polri. Yang kedua adalah diskresi kepolisian, ini tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sipil. Kemudian kewenangan penegakan hukum yang sifatnya general law enforcement, tadi sampaikan Bang Yuli sangat tepat, tidak mungkin orang sipil ini yang tidak diberikan
pendidikan khusus, apalagi terkait juga dengan masalah mental dan sebagainya. Yes. Ini tidak bisa. Dan juga penggunaan kekerasan, use of force kan tidak mungkin dilakukan. Saya kira apa yang bisa diberikan kepada ruang yang bisa diberikan di bantu sipil, misalnya fungsi pembinaan masyarakat, ya mungkin di sini bisa ahli-ahli, kan ada PNS kita juga ya, kemudian kepolisian khusus ya dan PPNS maupun pelayanan administrasi tertentu, misalnya di SIM, STNK ataupun BPKB itu juga bisa diisi. Tapi betul yang disampaikan oleh Bang Julius, kita juga harus proporsional ya, proporsional dan profesional. Ya demikian Pak. Kalau gitu menurut Pak Ito sendiri perlu nggak sih ditindaklanjuti, karena kan sekarang sedang dibahas juga nih revisi Undang-Undang Polri, dan ini katanya juga memberikan ruang resiprokal atau balasan lah ketika sipil ini kemudian bisa diisi oleh anggota TNI Polri, dan ini sebaliknya. Menurut Bapak perlu ditindaklanjuti atau berhenti saja sampai di sini dengan usulan Pak Pigai? Begini Mbak, usulan Pak Menteri Pigai ini kan intinya anggota PNS ini jangan hanya mentok sampai dengan eselon 4, mungkin bisa sampai eselon 1. Saya dulu sekolah di Inggris, di Amerika, di Jepang Mbak ya. Di sana memang ada yang diisi oleh orang sipil. Nah kalau di kepolisian, orang sipil itu memang secara eselonisasinya itu dibutuhkan adalah keahliannya untuk bisa mendukung tugas polisi, yang dimana bagi polisi biasa itu supporting ya. Jadi dia memberikan support ya, misalnya di forensik ya, kemudian misalnya di fungsi lain, misalnya ada juga terkait dengan tugas-tugas yang memerlukan keahlian tertentu. Nah saya kira itu diisi oleh daripada orang sipil yang sifatnya profesional ya, sesuai dengan profesinya. Ya, saya kira itu mungkin Mbak. Tadi yang disampaikan Bang Julius sangat tepat saya kira. Saya kira apa yang sudah diusulkan itu saat ini sudah ada, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 ya pasal 20, yaitu kita memberikan kesempatan bagi personel-personel sipil yang memiliki profesi tertentu yang dibutuhkan untuk mensupport ya, mendukung pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggota polisi aktif. Demikian. Oke, saat ini kan juga masih dikaji sebenarnya Mas Julius ya. Nah tapi gimana dengan, mungkin ada juga keresahan dari anggota-anggota Polri, gimana dengan saya yang berkarir? Ya, sebetulnya ini yang jadi PR ketika kita bolak-balik dengan Komite Reformasi Percepatan Polri kemarin. Salah satunya adalah jenjang karir. Mulai dari rasio anggota Polri untuk mengamankan warga negara, jenjang karir, jenjang pendidikan. Nah ini belum selesai kita rumuskan. Kalau kita bicara tentang jenjang karir, maka merit system harus kita kenakan. Seberapa orang yang lulus pendidikan berdasarkan prestasi, sampai sejauh mana dia. Itu nanti berpengaruh terhadap pensiun yang akan dia dapat. Jadi tidak boleh pensiun berdasarkan hanya kepangkatan saja tanpa prestasi dan pengalaman. Nah, kalau kita bicara ini banyak yang kemudian karirnya mentok segala macam, kita mesti lihat apakah memang jenjang karirnya demikian. Karena kalau statement dari Pigai mengatakan dia jadi PJU, artinya dia jadi pimpinan, artinya keseluruhan aspek fungsi itu di tangan dia, maka akan banyak yang meleset karena dia tidak punya perspektif. Itu pertama. Yang kedua, kalau dikatakan ini adalah ASN yang tanda kutip supporting system, maka dia tidak mesti melulu stay di Polri sampai kemudian dia jadi PJU, dia bisa di lembaga lain. Makanya ketika putusan MK nomor 114 membahas Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN serta peraturan pemerintahnya pasal 13, pasal 18, indikatornya adalah bisa menjalankan fungsi itu atau tidak. Kalau tidak, maka tidak berdasarkan institusinya. Dia bisa digeser kemana saja sesuai dengan kebutuhan negara di bawah komando Menpan RB. Jadi jangan punya logika ASN sudah terlanjur di Polri, Polri harus mikirin dong nasib ASN ini. Tidak begitu. Kemudian kita mengorbankan tupoksi utama, mengorbankan merit system yang sedang kita bangun sampai kepada akar pendidikan dan jenjang karirnya. Itu nggak boleh, Audrey. Jadi meleset itu nggak bisa. Oke, kalau gitu balik lagi ke pertanyaan saya di awal. Sebenarnya perlu ditindaklanjuti atau enggak sebagai nanti ya, Mas Julius. Pak itu saya jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Menham Pak Pigai, Pak Ito, pokoknya ini tidak termasuk dengan Kapolri. Intinya tugas-tugas yang bisa diisi oleh masyarakat sipil adalah berkaitan langsung dengan tugas pokok kepolisian di lapangan ya, yang tidak berkaitan langsung begitu dengan tugas polisi di lapangan. Pertanyaannya kalau gitu balik lagi, ini perlu ditindaklanjuti atau stop saja sampai di sini Pak Ito?
Saya kira gini, Mbak, dalam revisi Undang-Undang Kepolisian, kita menindaklanjuti khususnya yang tadi keputusan MK 114. Setiap anggota Polri yang ditugaskan dalam struktura di kementerian itu harus wajib dia mengundurkan diri atau dia melepaskan statusnya sebagai ini atau dia kembali ke polisi. Nah, itu yang memang akan diatur dalam undang-undang yang baru. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa yang disampaikan Bang Julius itu sangat betul. Karena apa, Mbak? Jabatan di Polri ini adalah jabatan yang sifatnya bagian dari kesatuan komando ya. Sehingga yang tidak bisa terpisahkan dari doktrin pertanggungjawaban Kapolri. Jadi bukan kursi kosong yang bisa ditukar dengan jabatan Kementerian Sipil. Jadi logika resiprokal saya kira mungkin kurang tepat ya. Tapi tentunya kalau dikatakan diisi untuk yang supporting tadi sampaikan Bang Yulis juga untuk menunjang misalnya tugas-tugas di bidang forensik, tugas-tugas di AI ya, kemudian teknologi dan lainnya sifatnya itu boleh. Itu bisa diisi, itu boleh. Tapi kalau yang sifatnya penegakan hukum, sifatnya adalah untuk bagaimana mengendalikan massa, nggak mungkin ya. Tadi apalagi kalau diberikan persenjataan dan lain sebagainya harus memerlukan satu pelatihan tertentu ya Mbak ya. Saya kira itu yang mungkin, tapi menjadi bahan pertimbangan juga bagi kita. Tentunya kalau usulan itu kan ya bisa kita terima, bisa juga kita pertimbangkan atau tidak kita terima. Dan ini juga akan masuk ke dalam rencana bagaimana kita memasukkan untuk revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Demikian Mbak Ibu. Oke, kalau gitu Mas Julius lebih baik tidak usah dilanjutkan lagi kah? Satu, saya pikir ini harus clear ya, yang namanya anggota Polri dia organik, apalagi dia PJU itu tidak bisa digantikan tanpa pendidikan, tanpa perspektif, tanpa doktrin, tanpa pengalaman. Meskipun orangnya pintar, meskipun sepintar apapun, berkualitas apapun orang itu, nanti semakin meningkat dia itu akan semakin jelas karakternya. Misalnya siapa? Misalnya Bang Krisnanda posisinya di mana di Lemdiklat, ini posisinya di mana, itu akan semakin terlihat. Nah kalau tanpa background tahu-tahu dia jadi PJU, yang paling bahaya adalah misalnya ketika dia megang senjata, karena dia harus pegang komando, tanpa pengalaman pendidikan, pelatihan dan mental megang senjata, bahaya. Kita pernah punya pelawak yang megang senjata nembak-nembak di kafe-kafe dan itu berbahaya sekali, Audrey. Jadi bagian itu tidak boleh. Tapi kalau supporting system, tentu di Polri ada cleaning service, ada kemudian yang masak di dapur, ada yang jaga parkiran, ya itu nggak perlu anggota Polri yang organik, itu bisa supporting system. Sama seperti jabatan-jabatan yang tapi komando kemudian perspektif, sense, mentalitas itu harus anggota Polri yang organik. Artinya pejabat utama jangan diisi masyarakat sipil. Betul sekali, Audrey. Oke, nah kalau begitu Pak Pigai, kalau misalnya ini kan sekarang dibahas dalam revisi undang-undang, kalau gitu apa poin-poin yang harus dimasukkan dalam revisi undang-undang Polri ini supaya ada perbaikan? Pak Ito. Iya, yang pertama betul saya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Bang Julius, tentunya secara proporsional Mbak ya, proporsional dan profesional. Itu yang harus menjadi pedoman. Tapi kalau untuk yang ciri khas daripada tugas kepolisian di Indonesia yang tidak bisa disamakan apple to apple dengan negara lain, tentunya itu tidak akan mungkin bisa kita penuhi ya. Jadi kita juga sangat membutuhkan dokter misalnya, kita sangat membutuhkan insinyur, kita sangat membutuhkan ahli-ahli IT ya dan lain sebagainya. Itu yang mungkin itu yang sangat diperlukan oleh kita. Tapi kalau saya lihat di sini kan intinya daripada Pak Pigai ini adalah bagaimana agar ASN di sana bisa mendapat jabatan sampai eselon 1. Tentunya ini juga akan menjadi satu pertimbangan. Karena yang disampaikan Bang Pigai, banyak anggota kita yang sudah lama untuk merit system ya, terkait merit system, dia akhirnya akan bisa menurunkan motivasi ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Pigai itu juga bisa kita apresiasi, dan selama ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang 20 karena sudah diatur dalam pasal 19 dan 20 ya, sehingga apa yang disampaikan itu tentunya kita kembali saja kepada apa yang sudah ada. Hanya dalam pengaturan nanti dalam revisi undang-undang itu adalah bagaimana anggota Polri yang ditempatkan di kementerian itu tentunya statusnya sesuai dengan keputusan MK yang harus kita jalankan dan bersifat final dan binding ini adalah mereka harus melepas jabatan di polisian atau mereka justru itu utamanya ya Pak Ito ya, bukan sebaliknya ya. Itu yang paling utama Mbak. Iya Mbak, betul. Oke, kalau gitu pertanyaannya ke Mas Julius, gimana caranya juga menghadirkan keadilan yang seimbang seperti yang Pak Pigai inginkan begitu loh. Gimana caranya itu menghadirkan? Saya kasih bedanya gini deh, di negara-negara Eropa
pengadilannya pakai sistem juri. Juri itu perwakilan masyarakat. Itulah kenapa dia katakan ada perwakilan masyarakat dalam sistem penegakan hukum. Kita berbeda, Andre. Kita masih berjibaku dengan ketertiban umum dan segala macam. Adanya tawuran masyarakat, tawuran ormas, dan perspektifnya tentu berbeda. Tetapi kalau untuk kita bicara misalnya, tadi Pigai bilang mengakomodasi agar ada oversight dari sipil. Maka yang harus kita lakukan adalah membangun sistem agar Polri ini memiliki perspektif sipil. Caranya seperti apa? Membersamai sipilnya. Jadi bukan sipilnya dimasukin ke Polri, dia membersamai. Programnya sudah banyak sekali, Andre. Ada polisi RW, ada Babin Kamtipmas, ada koordinasi RT RW segala macam dengan Intelkam, dengan reserse dan segala macam. Karena ada tim reformasi percepatan Polri ada juga. Lagi itu, dan itu yang harus diperkuat ke depannya sehingga Polri memiliki perspektif keadilan masyarakat. Bukan masyarakat memiliki. Itu yang masih menjadi PR ya, Mas? Oh tentu, itu PR yang tidak akan selesai sampai kapanpun. Kenapa? Dinamika peradaban, dinamika kebudayaan, dinamika sosiokultural yang dipengaruhi dengan ekonomi kita seperti apa ke depannya. Jadi itu tugasnya nggak akan selesai. Bahwa Polri semakin dekat dengan masyarakat, maka semakin dekat dengan keadilan yang diminta masyarakat. Bukan masyarakatnya jadi polisi semuanya, bukan begitu caranya. Dan salah. bukan no viral no justice juga ya? Bukan juga Oke, kalau no gitu, justice gitu. singkat aja Pak Ito, apa merespon dari Mas Julius nih, bukan artinya sipil yang masuk ke dalam Polri, tetapi membersamai antara Polri dan masyarakat supaya trust itu terbangun. Ya baik, terima kasih. Tadi lengkap banget ya Mas Julius. Saya kira gini Mbak, secara prinsip Polri itu ada karena apa? Karena ada masyarakat. Masyarakat itu kan berkumpulnya orang-orang yang kemudian terjadi friksi, ada berbagai interest, sehingga mereka memerlukan ada satu peraturan. Peraturan itu harus ada penegakan. Nah, sehingga ada Polri di sana kan. Nah, sekarang kan karena subjek daripada Polri adalah masyarakat atau objeknya, tentunya juga ini tergantung daripada kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana ibaratnya kalau kita lihat kesadaran hukum masyarakat yang sedemikian rendah, ya tentunya akan banyak di sini terjadi friksi-friksi dengan pihak kepolisian karena normanya beda. Mereka menganggap bahwa yang dilakukan polisi itu adalah melanggar HAM. Padahal yang dilakukan oleh polisi itu selama ini kita membuat aturan-aturan dengan melibatkan teman-teman Mas Julius ya, karena polisi juga harus mengedepankan HAM. Nah, kalau ada pelanggaran HAM, kita punya kode etik. Nah, sehingga di sini sekarang semua tergantung bagaimana juga kalau memperbaiki polisi, kita juga harus memperbaiki kesadaran hukum masyarakat. Sehingga negara keadilan, prinsip keadilan ini bisa diperoleh secara bersama-sama ya. Jadi bukan hanya polisi yang memperbaiki, tapi kesadaran hukum masyarakat juga diperbaiki, karena kalau masyarakatnya tertib, tentunya tugas polisi juga ringan dan tidak akan ada lagi friksi dan konflik. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih penasihat ahli Kapolri sekaligus Kepala Bareskrim Polri, Bareskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, dan Ketua Indonesia Recenter Julius Ibrani. Selamat malam, Bapak-Bapak semua. Salam. Makasih, Pak Ito. Julius, Mbak. Makasih. Saat bersama kami, Saudara, Sony Sonjaya resmi mengajukan diri menjadi justice kolaborator di kasus korupsi MBG. Menurut Sony, dalam BAP ada 26 nama besar terkait diserahkan ke penyidik Kejagung. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana yang telah dicopot sebelumnya karena kasus korupsi MBG. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Istana Negara Jakarta sore tadi. Usai pelantikan, Nani bilang bahwa ia akan langsung melakukan efisiensi agar tidak membebani keuangan negara dengan tidak menambah pembangunan dapur SPPG yang baru. Karena dapur yang ada akan dievaluasi terlebih dahulu. Selain pelantikan Nani S. Deyang selaku Kepala BGN, Presiden juga melantik 2 wakil Kepala BGN, yaitu Agustina Arumsari dan Trenggono. Kami concern pada efisiensi anggaran, agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata
apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Sementara Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi MBG, mengirimkan surat permohonan sebagai justice collaborator kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Surat permohonan disampaikan Krisnamurti selaku kuasa hukum Sony. Terkait dengan adanya 26 nama tokoh-tokoh penting dalam pusaran dugaan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional, Krisna meyakini daftar nama tersebut masih bisa bertambah. Kita bukan menghindar daripada permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi sekali lagi bukan kita menghindar terkait menyangkut masalah hukum klien kami. Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Karena break kita di dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah dan mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan, nggak tahu nanti kapan penyidik akan memberitahukan kita dan akan diungkap mungkin kemarin bilang baru sebagian aja nama-nama itu. Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Artinya bahwa kalau kamu jadi saya, kamu juga nggak berani menghadapi orang-orang ini. Itu yang dikatakan oleh klien saya, Bang Sony. Kalau si SS ini bilang mau membuka segala macam itu nggak urusan, dia mau membantah, mau nolak, mau ngaku, mau nggak ngaku, itu bukan urusan penyelidik dan penuntut. Urusan penyidik dan penuntut itu adalah membuka case ini seterang-terangnya. Ex-Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya siap membongkar keterlibatan pihak besar dalam pusaran dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Selain menolak tuduhan memiliki peranan penting, Sony Sonjaya melalui kuasa hukumnya, Elsa Syarif, mengaku memiliki bukti kuat yang diklaim dapat menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penentuan dapur SPPG hingga dugaan praktik jual beli proyek. Elsa mengaku kliennya memiliki data digital yang diklaim mencatat pihak-pihak yang memberikan atensi, mengusulkan, hingga meminta penempatan dapur pada titik-titik tertentu. Bahkan ada 26 nama yang tercatat dalam sistem digital tersebut yang dapat ditelusuri oleh penyidik termasuk melalui jejak komunikasi yang masih tersimpan di telepon genggam Sony. Sudah ada 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Jadi saya bilang sistem untuk digital terhadap titik-titik MBG ini, dapur ini ada di tangannya Pak Sony. Sehingga Pak Sony akan menjelaskan ini diambil oleh siapa. Jadi baru meminta nama-nama ini dipanggil. Tapi belum sampai keterlibatannya yang saya ketahui. Jadi masih mentah, tapi nama itu sudah kita sampaikan. Dengan dia membuka dan datanya ada di handphone dan juga ada chat-chatnya semua, itu kan ada bisa dibuat penelusuran oleh jaksa dan bisa melihat siapa yang melakukan jual beli titik itu. Selain Elsa Syarif, kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisnamurti menyebut bahwa permintaan Sony sebagai justice kolaborator, bahkan orang-orang besar ini bukan orang yang bisa menolak permintaannya. Lakukan ini atas atensi. Artinya bahwa kalau kamu jadi saya, kamu juga nggak berani menghadapi orang-orang ini. Itu yang dikatakan oleh klien saya, Bang Sony. Saya bilang kalau memang abang punya buktinya dan dapat dibuktikan, ya pasti tentunya penyidik akan senang-senang saja akan melakukan bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya. Ya kan GC saja, siapa saja sih Bang nama-namanya?
Waduh, kan ada beberapa nama yang disebutkan semalam itu, ada sekitar 26 atau 27 nama. Itu baru sebagian ya, menurut dia yang disebutkan, melibatkan banyak tokoh-tokoh yang ternama di Republik ini. Artinya bahwa kalau disebutkan nama-nama itu, pasti tentunya tidak awam lagi nama-nama itu untuk masyarakat atau rakyat begitu dengar nama-nama tersebut. Pengajuan justice kolaborator ini bukan hal yang mengejutkan. Karena sebelum Sony Sanjaya dicopot dari jabatannya sebagai wakil kepala BGN dan berstatus sebagai tersangka, Sony telah membantah terlibat dalam kasus jual beli SPPG, termasuk melakukan korupsi markup pengadaan sejumlah barang di BGN. Sony bahkan tidak masalah jika seluruh hal yang disangkakan kepadanya diusut. Pernyataan ini disampaikan mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya dalam wawancaranya secara eksklusif di Tribun pada 2 Juni 2026 atau sehari sebelum dirinya ditangkap oleh penyidik Kejagung. Bidang operasional dan tadi Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Merame itu Dadan dan Sony itu apa namanya, biangnya korupsi di BGN gitu kan. Saya bilang, apa? Korupsi yang mana? Sepeda motor? Adukan ke KPK siapa itu pelaku-pelaku di balik sepeda motor. Nah gitu. Ada nggak? 1000%, 1000% saya nggak ada gitu kan. Masalah laptop, masalah apa? Enggak. Ya. Semua proses pengadaan di BGN itu melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dan itu dilakukan oleh PPK. Apabila terjadi penyimpangan di dalamnya, itu sudah ranah aparat penegak hukum. Kan seperti itu. Termasuk, jadi BGN tidak menghalangi kemudian apakah tentang kasus laptop, kasus kaos kaki, sepeda motor, dan lain-lain. Nggak ada masalah. Klaim ini memunculkan pertanyaan baru. Jika benar terdapat pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar dalam penentuan dapur SPPG, siapa sesungguhnya aktor yang berperan di balik layar? Dan sejauh mana keputusan yang diambil Sony adalah hasil inisiatif pribadi atau justru ada keterlibatan perintah dari yang lebih tinggi? Pengakuan adanya nama-nama yang tercatat dalam sistem digital akan jadi ujian bagi aparat penegak hukum. Sebab data dan dokumen yang diklaim dimiliki Sony berpotensi menjadi pintu masuk untuk menelusuri aliran keputusan, pengaruh maupun kepentingan dalam program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang bilang, seharusnya yang menguak kebenaran dan fakta jika benar ada sosok besar adalah tugas penyidik, penuntut, dan hakim nanti di persidangan. Bahkan jika Sony Sanjaya pun tidak mengakui seluruh perbuatannya, sudah tugas penyidiklah yang mengungkap sejauh mana keterlibatan ketiga tersangka dalam kasus korupsi MBG. Prinsipnya adalah ada sekelompok orang di Indonesia yang kurang gizi, presidennya punya perhatian. Lepas kadang-kadang kita juga memberi, orang yang cukup makan juga diberi, ya itu sisi lain lah ya. Jadi ada orang kurang gizi, presiden mau bantu, terus itu dirampok sama orang lain. Apa nggak harus dihukum berat orang itu? Itu persoalan utamanya. Kalau si SS ini bilang mau membuka segala macam itu nggak urusan. Dia mau membantah, mau nolak, mau ngaku, mau nggak ngaku, itu bukan urusan penyelidik dan penuntut. Urusan penyidik dan penuntut itu adalah membuka case ini seterang-terangnya. Artinya apa? Bahasa lainnya, mau dia nggak ngomong buka kayak, mau buka kayak, ini yang ngebuka nanti penyidik dan penuntut. Itu yang punya kewajiban lebih besar. Dia biasa tuh di KPK itu orang nggak ngaku tuh. Biasa juga ngaku-ngaku membuka, ternyata penyidik lebih tahu. Penyidik itu lebih tahu di case ini begitu dia tanangani. Jadi bukan soal membuka-bukanya. Of course kita menghargai kalau dia menyesali perbuatannya. Siapapun itu sangat dogmatis ya menyesali perbuatan itu. Dan kita nggak boleh menghukum orang berkali-kali dengan kesalahan yang sama. Itu prinsip. Tapi yang paling utama untuk membuka case ini adalah kejaksaan dan seterusnya. KPK dan seterusnya. Jadi artinya penyidik dan penuntut termasuk hakim nanti. Jadi jangan dibiarkan juga CSS ini membuka sendirian. Seolah-olah yang dua yang lain nggak buka gitu. Partai Gerindra mendukung pengungkapan praktik korupsi di program prioritas presiden ini. Tak hanya lewat Sony yang diajukan diri sebagai justice kolaborator,
Kejagung juga didorong mengungkap keterlibatan pihak lain. Ya, kita agak mengkoreksi sedikit kalau ada istilah orang besar, kekuatan besar. Sebetulnya kan pimpinan dari BGN ini kurang besar apa? Kurang dekat apa dengan Pak Prabowo Subianto? Misalnya Itu yang mengatakan kan kuasa hukum. Ya, misalnya Pak Dadan sebagai personal kan dia sudah sangat lama dengan Pak Prabowo, begitu juga dengan wakil ketua BGN lainnya yang sudah ditangkap. Artinya apa? Setingkat Dadan saja itu ditahan, diperiksa. Saya pikir nggak usah khawatir lah, pasti Kejaksaan Agung akan tanpa informasi dari Sony Sanjaya sekalipun, pasti dia dengan dengan arahan dari Bapak Presiden ya bongkar sebongkar-bongkarnya. Apalagi kan Pak Prabowo ketika pidato di DPR pada saat menyampaikan kebijakan ekonomi makro, beliau juga sudah menyampaikan kalau ada penyelewengan apapun dengan tata kelola MBG, silakan lapor, pastikan akan tindak lanjuti. Sejauh mana klaim yang disampaikan pihak Sony dapat dibuktikan dalam proses penyidikan? Apakah data digital, daftar nama, dan jejak komunikasi yang disebutkan benar-benar mampu mengungkap aktor yang lebih besar dalam kasus ini? Ataukah hanya menjadi bagian dari saling bantah di ruang publik? Yang jelas, pernyataan ini membuat perhatian tertuju pada kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kini, tugas penyidik adalah memastikan seluruh fakta, dokumen, dan keterangan yang ada dapat diuji secara objektif untuk mengungkap siapa sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini. Dan jika benar ada tokoh utama di balik kasus korupsi MBG, artinya apakah nantinya akan ada sosok besar yang jadi tersangka baru? Tim Liputan, Kompas TV. Iran meluncurkan rudal ke Israel merespons aksi Israel terus menggempur Lebanon dan Gaza. Israel pun langsung membalas serangan. Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Militer Iran telah merilis video peluncuran rudal ke Israel sebagai serangan pertama sejak gencatan senjata yang dimulai awal April lalu. Serangan ini mengundang peluang terjadi kembali pertempuran sengit dan mempersulit upaya perdamaian untuk mengakhiri perang. Kantor berita pemerintah Iran membenarkan adanya peluncuran rudal tersebut dan langsung menutup wilayah udaranya untuk mengantisipasi serangan balasan. Juru bicara Markas Besar Khatam Al-Anbiya, Komandan Militer Gabungan Iran Ebrahim Zolfagari memperingatkan akan ada serangan yang lebih besar jika Israel tak hentikan serangan ke Lebanon. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Gambar ini memperlihatkan rudal-rudal yang diduga berasal dari Iran mengarah dan menuju ke wilayah Israel. Rekaman ini juga menunjukkan sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat rudal-rudal Iran. Juru bicara militer Israel Brigjen Evi Devin menyebut Iran telah berbuat kesalahan besar dengan meluncurkan rudal dan Israel siap dengan serangan lanjutan. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
Pada pekan lalu, melalui akun Truth Socialnya, Trump bilang sudah menelpon Netanyahu untuk menghentikan serangan ke Lebanon. Trump bilang, saya berbincang dengan Bibi Netanyahu hari ini, memintanya untuk tidak melakukan serangan besar-besaran ke Beirut, Lebanon. Dia memutar balik pasukannya. Terima kasih, Bibi. Saya juga berbincang dengan perwakilan para pemimpin Hizbullah, dan mereka setuju untuk berhenti menembak Israel dan tentaranya. Demikian pula Israel setuju untuk berhenti menembak mereka. Mari kita lihat berapa lama itu akan bertahan. Semoga itu akan berlangsung selamanya. Netanyahu sebelumnya bersikeras akan menyerang Beirut jika Hizbullah tak berhenti melancarkan serangan. Meskipun telah mendapat peringatan keras dari Trump, Israel tetap meluncurkan serangan ke Beirut pada Minggu waktu setempat. Setidaknya 2 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka akibat serangan udara tersebut. Lalu bagaimana kelanjutan konflik yang sedang memanas kembali? Akankah konflik ini jauh dari kata damai atau ada strategi lain yang tengah digodok oleh para aktor perang? Kita akan bahas hal ini dengan Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia yang hadir di studio. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Dan di sambungan virtual ada Aisyah Kusuma Sumantri, Direktur Kerjasama dan Hubungan Internasional Indo-Pacific Strategic. Selamat malam, Mbak Aisyah. Selamat malam, Mas Radi, Pak Hikmahanto. Selamat malam. Ya, Prof. Tadi di berita pengantar dikatakan Trump ini kan sebenarnya cukup berang dengan serangan Israel ke Lebanon begitu ya. Nah, dengan adanya serangan ini, itu berarti kan tidak digubris nih pernyataan si Trump ini ya. Ini kira-kira apa implikasinya buat Israel sebenarnya? Sebelum kita bahas juga nanti Iran mengirimkan rudal ke Israel. Ya. Yang pasti adalah dalam posisi seperti sekarang ini, Trump itu tidak membantu Israel. Trump itu sudah bicara keras dengan Perdana Menteri Netanyahu untuk tidak melakukan serangan ke Lebanon. Ya. Bahkan ketika serangan Lebanon dilakukan, lalu kemudian dia minta untuk tidak melakukan retaliasi kalau Iran akan menyerang Israel. Dan Trump sudah seolah-olah mengatakan, sekarang kita tidak ada di belakang kamu. Silakan kamu berperang sendiri. Mungkin Trump ingin memberi pelajaran juga kepada Netanyahu bahwa kalau dia, Netanyahu, yang menentukan segala macam strategi, Amerika Serikat tidak mau membantu. Karena apa? Bagi Trump yang diresikokan tidak hanya kredibilitas dia di dunia internasional, tapi yang lebih penting adalah di dalam negeri, bahwa dia tidak ada pemilu selanjutnya dan dia tidak mau dianggap bahwa serangan membantu Israel itu berarti kepentingan Israel yang akan diutamakan, bukan Amerika begitu. Dia stand for himself berarti ya? Trump ini nggak stand for Israel juga begitu ya? Dengan harapan sebenarnya Israel juga punya backup sebenarnya, cuman akhirnya juga Israel bertindak sendiri. Mbak Aisyah, Iran kan mengklaim serangan rudal ini cuma peringatan katanya untuk menahan laju serangan ke Israel. Maksudnya laju serangan Israel di Lebanon maksud saya. Nah, kira-kira strategi geopolitik apa jangka panjangnya dari Teheran di balik unjuk kekuatan ini? Apakah murni ini pertahanan atau bagian dari upaya menegaskan dominasi regional mereka? Pastinya ada upaya untuk menaikkan leverage dan menegaskan dominasi di dalam peperangan ini, Mas Radi. Karena kalau kita lihat di sini, sebenarnya sejak awal Iran ini menginginkan penghentian kemudian seluruh perang di Timur Tengah ini sebagai sesuatu yang dibahas satu paket dengan negosiasi keseluruhan ya dengan Amerika Serikat. Nah, tetapi kan permasalahannya dari AS dan Israel sendiri, mereka tidak satu suara. Kita lihat bahwa AS ini kan sekarang ingin ya cepat-cepat keluar dari peperangan ini, apalagi kita tahu bahwa kemudian sudah diresmikan yang namanya War Power Resolutions gitu ya, yang mana kemudian itu sudah disahkan oleh Kongres. Akan tetapi, nah ini masih menjadi tanda tanya apakah kemudian Trump akan menandatangan atau tidak, karena itu membutuhkan tanda tangan presiden gitu ya. Nah sementara itu saya kira di sini Israel kan masih terus-menerus sebenarnya menginginkan ya buffer zone mereka itu dimundurkan sampai ke batas Sungai Litani. Permasalahannya ya, Amerika Serikat dan Israel ini dari kemarin sebenarnya perbedaan pendapat ini juga menimbulkan ketegangan, apalagi kemarin ada laporan yang menyatakan bahwa sebenarnya kemarin dari Pentagon itu sudah mulai bersih-bersih itu. Banyak sekali agen Mossad yang kemudian dimasukkan ke dalam Pentagon dan kemudian ke dalam lembaga-lembaga strategis Amerika Serikat. Itu kan mengatakan bahwa Amerika Serikat sendiri sekarang berusaha untuk ya menekankan sebenarnya kepentingan nasional mereka tuh apa di situ. Sementara ya mereka semakin tidak populer dalam peperangan ini gitu. Israel menginginkan terus melanjutkan.
dilakukan. Saya kira sebenarnya Iran di sini dia melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Pertama, Iran mendemand untuk bisa Amerika Serikat ini menarik seluruh pasukan yang ada Timur Tengah. Yang kedua, ini menjadi salah satu peringatan bagi Israel untuk berhenti ya melakukan serangan terhadap Hizbullah. Karena Iran ketika dia melihat bahwa peperangan ini terus berlanjut sementara kemudian Israel memiliki kemudian kepentingan yang berbeda dengan Amerika Serikat dan tetap melakukan serangan-serangan terhadap sekutunya, maka kemudian Iran berusaha untuk menekankan bahwa ya terms dan condition untuk melakukan negosiasi ini masih ada. Sementara AS karena kita tahu sendiri bahwa tadi War Power Resolution saya sudah ditandatangan, saya kira ini tidak memiliki banyak pilihan di sini selain kemudian mengatakan kepada Israel untuk menghentikan serangannya. Oke, Prof, Iran menyerang Israel ataupun mengirimkan rudal ke Israel ini kan dengan dalih karena Israel masih terus menggempur Lebanon Selatan di Beirut dan juga Beirut juga. Nah, kira-kira legal standingnya dari perspektif hukum internasional, apakah dibenarkan Iran menyerang Israel atas nama negara lain, dalam hal ini Lebanon, dan mungkin juga nanti kalau misalnya ada protes Israel menyerang Gaza juga bisa diklaim oleh Iran, saya menyerang Israel karena Israel terus menyerang Gaza begitu. Bisa nggak kayak gitu? Kira-kira? Sebenarnya gini, Presiden Lebanon mengatakan bahwa seharusnya masalah Lebanon urusan dia dengan Israel. Tidak perlu misalnya Iran ikut serta dalam konteks serangan Israel ke Lebanon gitu ya. Dan memang kan sedang diupayakan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat antara Israel dengan Lebanon. Tapi gini, kita harus lihat konteks besarnya. Konteks besarnya itu begini, bahwa yang Israel serang itu adalah Hezbollah. Jadi bukan Lebanonnya. Bukan Lebanonnya, ya. Iya, Hezbollah. Dan Hezbollah ini mengapa awal-awal ya pada waktu terjadi perang antara Amerika, Iran, terus kemudian juga Israel, itu dia melakukan serangan ke Israel. Dan atas dasar itu kemudian Israel kan membalas. Lalu setelah membalas dia tidak hanya sekedar membalas, tetapi juga memperluas kekuasaannya menjadi Israel Raya. Dia ambil itu Lebanon Selatan, lalu kemudian sekarang Beirut itu diserang juga. Nah, dalam konteks seperti ini Iran melihat bahwa saya tentu harus berpihak kepada Hezbollah, satu, dan yang kedua yang penting sekali adalah dia tidak akan mentolerir negara Zionis untuk memperluas wilayah, karena pada dasarnya ideologi dari Mullah ini adalah mereka tidak mau adanya negara Zionis di tanah Palestina, termasuk juga di Lebanon Selatan, kemudian di tempat-tempat yang katakanlah diklaim oleh Israel. Nah, itu harus hilang. Nah, oleh karena itu Iran melihat bahwa Israel sudah melakukan perluasan kekuasaan. Nah, ini yang dia lakukan serangan ke Israel. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dalam konteks hukum internasional, bahkan dalam konteks hukum itu kalau faktanya cuma sedikit, mungkin kita akan bilang oh ini salah, gitu kan? Posisinya lemah begitu Iran. Posisinya lemah Iran. Tapi kalau faktanya itu dibuka secara lebih banyak lagi, mungkin kita akan berpandangan berbeda. Ya, mungkin kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Iran ini bisa dibenarkan karena dia ingin membantu agar Israel tidak memperluas wilayahnya ke Lebanon yang dipertahankan oleh Hezbollah. Kira-kira masyarakat internasional juga akan mahfum dengan posisi Iran saat ini menyerang Israel? Kira-kira ya, buktinya sampai hari ini belum ada kecaman-kecaman dari masyarakat internasional. Jadi dalam posisi seperti ini memang mereka juga bisa memahami bahwa tindakan Israel ini salah sebenarnya. Dan kemudian kalau misalnya Hezbollah melakukan serangan balasan dengan kekuatan mereka sendiri, itu kan nggak mungkin. Nah, disinilah kemudian Iran masuk. Tetapi Iran juga sekaligus melakukan pengetesan. Apakah Amerika Serikat akan ada di belakang Israel atau tidak? Ini pertanyaan saya selanjutnya ke Mbak Aisyah. Di sisi lain kan Israel juga mengabaikan permintaan Amerika Serikat untuk stand down di Beirut. Nah, sebenarnya ultimate goal-nya apa dari kabinet perangnya Israel ini dengan terus-menerus membuka front pertempuran dengan Lebanon dan juga sekarang memungkinkan juga membalas serangan Iran. Nah, apakah tidak adanya Amerika Serikat karena tadi Pak Prof Hik juga mengatakan bahwa Presiden Trump stand from himself gitu ya, tidak membela Israel juga begitu. Apakah ini memungkinkan perang yang terjadi saat ini kembali ke hitohnya Israel dan Iran begitu jadinya?
Ya, kita lihat di sini sebenarnya Israel ini memang memiliki kepentingan nasional sendiri di dalam peperangan ini. Sejak awal kita bisa melihat bahwa Israel ini memang berusaha untuk memundurkan sebenarnya batas buffer zone mereka dari yang awalnya blue line ditetapkan oleh UN lalu kemudian ke batas Sungai Litani. Dan ini sudah dilakukan ya oleh Israel melalui kemudian sekarang ground occupation yang mereka laksanakan gitu. Akan tetapi kesalahannya kita bisa lihat di sini bahwa Israel ini kan sebenarnya juga sedang masa kampanye dan dia membutuhkan sebenarnya symbolic win sehingga kemudian pemerintah Netanyahu ini bisa terlihat bagus di mata masyarakatnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa voting dari masyarakat Israel itu sudah menunjukkan ya tanda-tanda prediksi bahwa Netanyahu ini memperoleh hanya sekitar 41 suara sementara koalisi antara Yair Lapid dan kemudian Naftali Bennett ini menempati sekitar 46 sampai 48 suara. Dan itu kan perbedaan yang sebenarnya cukup besar ya kita lihat gitu. Jadi sebenarnya di sini yang dilakukan oleh Netanyahu dia berusaha juga untuk bisa memenangkan suara-suara masyarakat yang populis di mana kemudian ya siapa kemudian adalah suara pemenangnya itu adalah masyarakat-masyarakat yang berasal dari kalangan sayap kanan ekstrem. Menariknya mereka juga yang kemudian mendukung peperangan. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya ini juga tidak menghapuskan fakta bahwa di Israel saat ini perang itu cukup tidak populer gitu. Karena untuk masyarakat yang sifatnya moderat dan progresif rata-rata mereka menentang peperangan ini karena banyak sekali kemudian expense secara ekonomi, secara kemudian keamanan manusia gitu yang harus mereka bayar untuk bisa melangsungkan peperangan ini. Oke, Prof, balik lagi ke serangan Iran yang mengatasnamakan karena Israel menyerang Lebanon. Lebanon ini kan sebenarnya tidak meminta bantuan militer apapun kepada Iran, meskipun mereka ini ya Hezbollah dalam hal ini juga berafiliasi atau punya koneksi yang cukup baik dengan Iran. Tapi kira-kira balik lagi ke konteks hukum internasional, di kemudian hari akankah kira-kira ada yang mempersoalkan ini? Terutama di PBB. Tapi jangan dijawab dulu, saya akan tanyakan hal itu nanti kepada Profesor Hikmahanto Juwana setelah jeda di Sapa Indonesia. Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan perbincangan bersama Profesor Hikmahanto Juwana dan juga Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Tadi saya bertanya ke Prof Hik, Lebanon itu tidak pernah meminta bantuan militer pada Iran, meskipun Iran mengatasnamakan karena Israel menyerang Lebanon, kami mengirimkan rudal ke sana. Tapi saya ingin tanyakan di kemudian hari, meskipun itu secara hukum internasional sekarang belum ada yang mempermasalahkan, tapi di kemudian hari ada nggak kemungkinan hole gitu yang bisa memungkinkan Iran ini dipermasalahkan serangannya ke Israel begitu kira-kira? Ya, masalahnya kalau misalnya dalam situasi geopolitik yang sedang dinamis seperti sekarang ya, apalagi bereskalasi, itu kalau dipermasalahkan secara hukum itu saat salah satu negara itu kalah. Lalu kemudian dipermasalahkan. Biasanya begitu. Ya, biasanya. Jadi misalnya katakanlah Iran ternyata sudah tunduk dengan apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat, oleh Israel. Mungkin rezim yang sekarang ini akan dibawa ke peradilan dan salah satunya adalah apa dasar Anda untuk menyerang Israel. Karena di PBB sendiri ada collective self defense itu ya? Iya, seperti itu. Jadi hal yang seperti itu baru akan ada kalau memang salah satu pihak ada yang kalah. Tapi kalau misalnya katakanlah Iran menang, itu nggak akan dipermasalahkan. Bahkan kalau misalnya imbang sekarang kayak sekarang ini juga nggak dipermasalahkan. Betul. Itu artinya bergantung nanti bagaimana ujung perang ini. Oke, Mbak Aisyah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesepakatan damai dengan Iran ini sudah sangat dekat katanya, dan meminta Israel sudahlah tidak usah balas-membalas lagi. Mengapa ada ego yang tidak selaras kalau begitu antara strategi Washington yang ingin segera diredakan ketegangannya dengan strategi Tel Aviv di lapangan, Mbak Aisyah, menurut Anda? Ya tentu saja karena dua negara ini sebenarnya memiliki kepentingan nasional yang berbeda gitu. Karena pada dasarnya kalau kita lihat di atas aliansi dan kemudian kerjasama antar dua negara, kepentingan nasional itu tetap menjadi tujuan yang utama bagi negara-negara tersebut. Nah, tetapi saya kira memang di dalam peperangan ini tidak mungkin Amerika Serikat ini meninggalkan Israel seorang diri di Timur Tengah. Ya, pasti akan ada jaminan keamanan tertentu yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat sebelum dia memastikan bahwa dia bisa meninggalkan Timur Tengah. Di antaranya adalah sebenarnya himbauan bagi
bagi negara-negara GCC untuk menandatangani Abraham Accord. Ini kan selalu menjadi permasalahan karena Israel ini selalu dianggap sebenarnya selain Iran ya, duri di dalam daging juga bagi regional, khususnya kalau kita sudah berbicara mengenai permasalahan yang ada di Gaza gitu ya, pelanggaran kemanusiaan, pelanggaran hukum internasional dan lain-lain gitu ya, serta kemudian sentimen masyarakat Timur Tengah terhadap Israel. Jadi meskipun negara-negara GCC ini juga bekerja sama dengan Amerika Serikat, tetapi belum tentu sebenarnya perspektifnya itu positif terhadap Israel. Mungkin kita tahu ada beberapa negara yang sampai sekarang itu sudah melakukan kerjasama dan melakukan normalisasi hubungan seperti misalnya Uni Arab Emirat. Tetapi sisanya saya kira ini masih sulit untuk bisa menerima Israel sepenuhnya. Oleh karena itu Amerika Serikat akan berusaha untuk menekan Abraham Accord di sana. Ya. Pertama itu. Lalu yang kedua kita lihat ya dari segi kemudian kepentingan Amerika Serikat di region, saya kira sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa dicapai oleh Amerika Serikat. Dia akan puas sebenarnya dengan kemenangan simbolik apapun yang bisa dicapai karena negosiasi di antara Iran dan Amerika saat ini menjadi salah satu jalan keluar yang sebenarnya cukup penting gitu. Karena dianggap bahwa untuk menyelesaikan secara militer nggak ada, karena nggak mungkin ya, karena kita lihat bahwa sekarang setelah war power resolution ini, kalaupun misalnya presiden memveto atau kemudian pada akhirnya menolak untuk menandatangani resolusi ini, yang terjadi adalah Kongres ini akan melakukan power of the purse, dalam artian 200 miliar USD yang kemarin diminta oleh Donald Trump itu tidak akan disetujui sampai akhir. Jadi sebenarnya AS sudah kehilangan kekuatan dan resources untuk kemudian bisa melanjutkan perangnya dalam skala besar-besaran gitu ya. Sementara saya kira sebenarnya baik Iran dan AS sudah menginginkan untuk jalan keluar dari perang ini. Jadi sebenarnya bagaimana sekarang Donald Trump bisa melakukan ya sebuah strategi yang win-win untuk menghadapi Israel. Win dalam artian apa? Dalam artian dia bisa memenangkan hati dari politik domestiknya dan kemudian memenangkan juga nih lobbyis Zionis yang ada kemudian di Amerika Serikat yang mensupport ya political campaign dari Donald Trump. Ini yang sulit karena apa? Mereka juga didukung oleh hawkish Amerika atau politisi-politisi seperti Lindsey Graham dan kawan-kawannya. Ya, loyalis Zionis kalau dikatakan Mbak Aisyah tadi di Amerika juga memang sangat banyak jumlahnya, sehingga ini menyulitkan juga posisi Donald Trump sepertinya untuk bargain kembali ya, bagaimana ujung perang ini akan berakhir begitu. Tapi tadi saya sempat ngobrol sama Prof. Hik, sebenarnya ada indikasi tone down ya kemarin tuh, berharap wah ini sepertinya udah ada ujungnya nih perang ini. Tapi ternyata ada serangan lagi dan akhirnya masih memanas kembali. Tapi dari perspektif hukum internasional, bicara soal negosiasi, lalu juga Selat Hormuz di dalamnya ada salah satu tolak ukur negosiasi juga, ditambah juga ada tekanan global. Bagaimana ujungnya ini akan terjadi sebenarnya perang ini, Prof? Yang pasti pertama adalah ya dalam situasi seperti ini Presiden Trump itu mau mengatakan bahwa the one who is calling the shot, yang menentukan segala sesuatu itu adalah Trump. Tapi kan Trump mau berdamai dengan Iran itu selalu diganggu oleh Netanyahu. Karena dari Israel dia keinginannya adalah mensabotase apapun perdamaian sampai dengan rezim di Iran itu berganti dari sistem mullah menjadi sistem kerajaan. Karena bagi Israel kalau masih mullah sistemnya dan mereka berdamai dengan Amerika Serikat, ya hari ini bisa berdamai menurut Israel, tapi 5 hari, 100 hari, bahkan 2 tahun, 3 tahun, mungkin aja bahwa Iran akan menyerang mereka lagi. Kecuali rezimnya itu benar-benar diganti dengan rezim dari kerajaan. Nah itu, jadi itu yang pertama. Tapi Trump ingin juga memberikan pesan kepada Netanyahu setelah marah dan lain sebagainya. Tapi nggak didengar juga, ya udah silakan Anda lakukan aja terus. Dan nanti harapannya Trump, Netanyahu akan datang ke Trump, minta tolong untuk saya diselesaikan kan gitu. Karena sudah kewalahan. Iya, Trump itu sampai ya pada waktu dia marah menurut berita itu mengatakan bahwa kamu itu ya Netanyahu beruntung karena saya membantu kamu dan kamu bisa tidak diproses hukum korupsinya ini dan lain sebagainya. Tapi kok masih belum berterima kasih, masih melakukan tindakan-tindakan yang secara sepihak itu. Terakhir singkat saja saya ke Mbak Aisyah, karena tadi kata Prof. Hif sebenarnya ini juga soal rezim yang dipersoalkan oleh Israel begitu ya, rezim mullah yang masih bercokol di Iran begitu, yang ingin diganti. Seberapa kuat sebenarnya rezim ini menahan gempuran Israel dan Amerika Serikat sih? Oh sangat kuat, resilience Mas. Kalau kita
kita lihat dengan tipikal pemerintahan yang sifatnya totalitarian teokratik, tapi itu kan sebenarnya definisi dari Amerika Serikat ya. Ya kita lihat sebenarnya beban yang kemudian bisa diterima oleh kemudian tipe pemerintahan seperti itu tuh sangat tinggi. Karena kita lihat dari contoh-contoh negara-negara lain seperti misalnya Venezuela, lalu Kuba yang sudah diblokade berhari-hari oleh Amerika Serikat, lalu kemudian bahkan kita berbicara Rusia ya, setelah kemudian invasi yang dilakukan ke Ukraina, mereka bertahan dengan apa yang kemudian bisa mereka lakukan gitu. Termasuk diantaranya adalah memanfaatkan jaringan-jaringan mereka gitu ya, dan juga kemudian mencari jalan lain alternatif untuk bisa ya mendapatkan pemasukan ekonomi. Jadi saya rasa sebenarnya untuk kemudian perang yang sifatnya atrisi, Iran ini memiliki keunggulan yang sangat besar. Terutama sekarang kita bicara tentang bagaimana Iran ini dapat memanfaatkan sebenarnya jalur darat juga untuk bisa menyalurkan minyaknya ke Tiongkok, ke Rusia dan negara-negara lainnya. Jadi saya rasa sebenarnya tekanan yang kemudian bisa didapatkan Iran khususnya dengan konsolidasi politik di dalam ya, karena kita tahu sekarang di dalam masa perang saja ini sudah berbagai macam orang yang ada di dalam pemerintahan Iran, termasuk Pezeshkian yang dari kelompok yang progresif ya, lalu kemudian MI-nya juga dari kelompok konservatif dan bahkan dari majelis ulama konsulnya aja itu dari kalangan ulama. Itu saja sudah berbeda-beda dan kita lihat pokoknya di dalam kondisi ini sepertinya tetap solid dan tetap tidak ada gangguan yang kemudian muncul gitu. Berarti satu-satunya yang bisa menghentikan peperangan ini adalah titik lelah dari Israel dan juga Amerika Serikat untuk menggempur Iran ya, dengan rezim yang begitu kuat. Dan Mojtaba juga sudah mengatakan jangan main-main dengan rezim ini. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, sudah hadir di Sapa Indonesia Malam Studio, dan juga Mbak Asya Kusuma Somantri, Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic. Selamat malam Mbak Asya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Radi, Prof. Saudara, Kapolsek Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung terpental saat menghadang pelaku yang diduga bandar narkoba. Itulah momen penghadangan sebuah mobil yang diduga ditumpangi bandar narkoba di Kabupaten Waikanan, Lampung. Dalam kejadian, Kapolsek Baradatu terpental setelah mobil pelaku nekat menabrak kendaraan patroli polisi saat berusaha melarikan diri. Polisi langsung melakukan pengejaran dan berhasil menemukan mobil, sementara pelaku yang diduga bandar narkoba melarikan diri. Ada diduga pelaku kabur menggunakan Terios hitam. Setelah itu dilakukan pengejaran, pelaku nekat menabrak sisi kiri belakang dari mobil patroli Polsek Baradatu, dan sebenarnya di sebelah kanannya ini ada Pak Kapolsek Baradatu terpental kabur menuju arah Banjarmasin. Ditinggal oleh pelaku, sudah diamankan mobilnya tapi pelaku masih dalam pengejaran. Sorotan politik, saudara, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dilantik sebagai penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ketenaga kerjaan. Usai dilantik di Istana Negara, Said Iqbal menyebut akan membuat agenda prioritas, yakni membahas rancangan undang-undang ketenaga kerjaan. Kedepannya, Said selaku penasihat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan akan fokus pada kesejahteraan buruh dan akan tetap memperjuangkan hak-hak buruh. Beberapa di antaranya kalau kita implementasikan di lapangan, satu, dalam waktu dekat akan ada rancangan undang-undang tenaga kerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh di situ ada. Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Israel melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Serangan dilakukan hanya berselang beberapa hari setelah kesepakatan gencatan senjata diperbarui. Asap tebal terlihat mengepul dari pinggiran selatan kota Beirut. Serangan pada hari Minggu ke pinggiran Beirut tanpa disertai peringatan. Israel juga mengabaikan permintaan Amerika untuk tidak menyerang ibu kota Lebanon, Beirut.
Militer Israel merilis rekaman serangan udara ke wilayah pinggiran kota Beirut. Israel klaim serangan pada hari Minggu kemarin menargetkan infrastruktur Hizbullah di Beirut. Sehari sebelumnya, serangan udara Israel ke wilayah Lebanon Selatan menewaskan 9 orang, termasuk 3 anggota militer Lebanon. Salah satunya adalah anggota militer Lebanon yang tewas berpangkat Brigadir Jenderal. Israel selama ini menyatakan operasi militernya adalah untuk menyerang kelompok Hizbullah, bukan memerangi militer Lebanon. Selain melancarkan serangan ke kota Beirut, Israel juga tidak menghentikan serangannya ke Gaza, Palestina. Serangan yang mengenai sebuah kendaraan di wilayah bagian barat Gaza menewaskan sedikitnya 4 warga Palestina. Serangan ini hanya berselang beberapa jam setelah serangan udara lain yang menewaskan 5 orang di kota Khan Yunis di Gaza Selatan. Sebelumnya Israel mengeluarkan pernyataan akan menyerang Palestina yang mengancam pasukan mereka. Israel, saudara, menyebut serangan rudal sebagai kesalahan terbesar. Israel telah memperbarui pedomannya untuk warga sipil, membatasi pertemuan besar dan menutup sekolah di seluruh negeri. Tentara Israel IDF klaim sangat siap dalam pertahanan dan kuat dalam menyerang. Sistem pertahanan udara dikerahkan di seluruh negeri. לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. Saudara, 1 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka setelah sejumlah pria bersenjata melepaskan tembakan di beberapa lokasi di Israel Tengah. Korban yang tewas merupakan anggota intelijen cadangan Israel. Penembakan yang disebut polisi sebagai dugaan serangan teror ini terjadi di dekat SPBU, dekat komunitas Kocaf Yair. Polisi Israel mengatakan 2 terduga pelaku kini telah ditangkap. Sebuah sumber keamanan Israel mengatakan tersangka tersebut adalah warga negara Palestina, Israel dari Taibe, sebuah kota Arab di sebelah utara Kocaf Yair. Namun belum ada otoritas yang secara resmi merilis identitas pelaku. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda hanya di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh